Alhamdulillah di malam ini kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi dan kita masih membahas tafsir daripada surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surat baru, surah Al-Insyiqaq. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Insyiqaq ini adalah bagian daripada surah-surah Makkiyah. Karena umumnya juz amma itu rata-rata surah Makkiyah. Dan surah Al-Insyiqaq ini bicara soal kiamat. Sama dengan surah Al-Infitar, surah At-Takwir, itu bicara soal kiamat. Bahkan dalam surat ini bukan hanya bicara soal kiamat, tapi juga soal perjalanan manusia dari mulai lahir sampai kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai tempat duduknya juga dijelaskan kelak di akhirat, apakah ke surga ataukah ke neraka. Artinya cukup lengkap surat ini bicara tentang perjalanan hidup manusia dari dunia sampai akhirat. Adapun di antara fadilahnya disebutkan dalam hadis Abi Salamah radhiyallahu an, anna Abu Hurairah qara'a bihim, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an satu hari membaca surah Al-Insyiqaq ini, idzas samaa'un syaqqat fasajada fiha, maka Abu Hurairah pun kemudian sujud tilawah ketika membaca surat ini. Karena dalam surat ini ada kalimat fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an ketika membaca surat ini beliau sujud. Ketika kemudian beliau berpaling, maka beliau menghabarkan kenapa dia sujud. Maka dia mengatakan bahwa Nabi SAW juga ketika membaca surah Al-Insyiqaq ini beliau juga sujud. Begitu yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dari Abi Rafi', dia mengatakan Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamata. Satu hari aku salat, kata Abi Rafi, bersama Abu Hurairah di waktu malam. Faqara'ah, maka dia Abu Hurairah membaca idzas samaa'un syaqqat. Fasajada, maka Abu Hurairah pun kemudian sujud tilawah. Faqultu, kata Abu Rafi, aku katakan, kenapa engkau sujud wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sajadtu khalfa Abil Qasim fala azalu asjud biha hatta alqa. Karena aku pernah sujud di belakang Nabi SAW, maka aku senantiasa sujud sampai beliau Nabi SAW meninggal dunia. Artinya dalam surah Al-Insyiqaq ini ada syariat sujud tilawah. Dan sujud tilawah ini adalah sujud yang membuat syaitan sangat terpukul dengan sujud itu. Jadi kalau ada orang yang sedang sujud tilawah, maka syaitan akan mengatakan, dulu aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sujud, aku pun enggak sujud. Tapi hamba ini diperintahkan sujud, dia pun sujud, maka dia dapat sorga, aku pun dapat neraka.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak hadis tentang keutamaan surah Al-Insyiqaq ini, tapi kebanyakannya lemah. Taib, kita masuk sedikit pada tafsir daripada surah Al-Insyiqaq ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idas samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Idas samaun syaqqat, apabila langit terbelah, apabila langit terpecah. Sama dengan kalimat idas samaun fatarat, itu juga maknanya apabila langit terbelah. Kalau sekarang kita melihat langit, tentu belum terbelah langit itu, dan sama sekali tidak terbelah. Tapi nanti satu hari langit itu akan terbelah dan akan pecah. Lalu apa yang membuat langit itu pecah? Yang pertama, tentu karena bi amrillahi azza wa jalla. Langit pecah atau belah itu karena perintah Allah. Makanya Allah katakan wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat itu artinya istama'at. Dan langit itu betul-betul mendengar akan perintah Rabbnya, wa huqqat, dan memang harusnya seperti itu. Langit mendengar perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi langit itu terpecah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat kisah tentang Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, ketika beliau mulai diancam oleh kaumnya, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Rabbi inni maglubun fantasir. Wahai Rabb, saya sudah mulai dikalahkan kaumku, maka tolonglah aku. Maka ketika Nuh alaihi salatu wassalam berdoa seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan langit untuk menurunkan air hujannya, dan Allah perintahkan bumi juga untuk mengeluarkan air sumbernya. Makanya Allah mengatakan fa fatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan langit, fa fatahna, kami buka pintu-pintu langit itu. Kemudian turunlah hujan sederas-derasnya dari langit, kemudian juga sumber-sumber di bumi, mereka pun atau air-air yang di bumi pun kemudian memuncrat ke atas. Maka bergabunglah air langit dengan bumi, jadilah banjir bah yang disertai dengan tufan. Dari sini kita tahu bahwa langit menurunkan hujan itu karena perintah Allah, dan langit tidak pernah bermaksiat dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Langit akan senantiasa mendengar akan perintah Rabbnya, wa huqqat, dan memang sudah selayaknya langit untuk mendengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langit ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau harus mengatakan sami'na wa ata'na. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, apa kata Allah? I'tiya tau'an au karha. Datanglah kalian berdua, maksudnya langit dan bumi, suka atau tidak suka. Apa kata langit? Qalata ataina ta'in. Maka kata langit dan bumi mengatakan sambil datang kepada Allah Azza wa Jalla, kami siap taat. Maka sejak kata-kata langit dan bumi di awal penciptaan mengatakan qalata ataina ta'in, maka keduanya berkata kami siap taat kepadamu ya Rabb, maka sejak itu langit akan siap apapun yang terjadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit mendengar apapun yang diperintahkan Rabbnya,
wa huqqat, dan sudah selayaknya memang langit untuk taat dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ketika langit diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pecah kemudian pecah, langit diperintahkan Allah untuk belah kemudian belah, manusia ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala apakah seperti langit? Tidak. Manusia itu justru kebalikan daripada langit. Manusia itu diperintah Allah, tidak juga di antara mereka ada yang mau menjalankan perintah, dan ketika dilarang justru melaksanakan larangan. Itulah manusia. Manusia itu kerasnya melebihi langit. Ketika diperintahkan salat, ya tidak salat. Ketika diperintahkan puasa, ya tidak puasa. Ketika diperintahkan haji, ya tidak haji. Ketika diperintahkan baca Quran, yang tidak baca Quran. Itulah manusia, ikhwan. Tetapi walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki ampunan. Artinya masih menghendaki manusia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu dihamparkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna bumi itu dihamparkan? Makna bumi dihamparkan kata para ulama adalah annaha tattasi'u, ai maksudnya bumi itu dihamparkan, maksudnya diluaskan. Wala'allal hikmah fi dzalika, adapun kenapa bumi yang tadinya sempit menjadi luas, hikmahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang yang awal dan orang yang akhir, dan akan dibangkitkan di atasnya. Inilah isyarat dalam surah Al-Waqi'ah ayat 49 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang awal-awal dan orang yang akhir-akhir, mereka akan dikumpulkan di tempat yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bumi yang dihamparkan. Sebagian para ulama mengatakan ketika mentafsirkan ayat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, pada hari kami robah bumi dengan bumi yang lain. Pada hari kami ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Ahli tafsir mengatakan bahwa apakah yang dimaksud ayat ini? Bumi yang akan diganti itu adalah bumi yang kita pijak. Mana bumi yang kita pijak hari ini akan dilenyapkan Allah pada hari kiamat. Kemudian Allah akan ciptakan bumi yang baru yang disebut dengan padang mahsyar, bumi yang lain. Ataukah bumi padang mahsyar itu adalah bumi yang kita pijak ini juga? Maka ulama tafsir mengatakan bahwa bumi padang mahsyar yang kelak akan dikumpulkan orang yang awal dan sampai kepada orang yang akhir itu adalah bumi yang kita pijak ini juga. Artinya bukan bumi ini dilenyapkan kemudian datangkan bumi yang baru, tidak. Tetap bumi ini juga yang akan menjadi padang mahsyar, cuman dirubah bentuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merubah bentuknya dengan cara apa? Dengan cara wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu dihamparkan. Apa makna muddat? Makna muddat adalah bumi itu sama sekali tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah. Tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata. Ya. Kalau sekarang kita lihat bumi macam-macam kan? Lihat bumi macam-macam. Ada lautannya, ada sungainya, ada hutannya, ada gunungnya, ada bukitnya, ada yang meninggi, ada yang merendah, ada bukitnya, ada lembahnya. Itulah bumi yang sekarang kita pijakan. Sehingga manusia ketika menempati bumi itu menjadi sempit. Karena banyak tempat-tempat yang tidak layak dihuni. Banyak tempat-tempat yang tidak layak manusia untuk tinggal di situ.
Kenapa? Karena ya tadi buminya macam-macam bentuknya kan. Ada hutannya, ada gunungnya, macam-macam. Ya. Tapi nanti pada hari kiamat itu tidak ada hutan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada sungai, tidak ada lautan, tidak ada apapun kecuali hanya hamparan tanah saja. Dan tidak ada ma'lam. Kata Nabi tidak ada ma'lam, tidak ada ma'lam itu ciri-ciri tertentu. Kalau sekarang kita ke Nagoya itu kan ada, oh ini arah ke Batu Haji, arah ke Tiban, arah ke ini di pinggir jalan tuh kan. Itu disebut ma'lam namanya. Ya. Lah tidak ada, karena semua bumi terhampar dan berwarna putih seperti tepung. Itulah makna wa idzal ardu muddat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, dan kami akan lemparkan ma fiha, apa-apa yang di dalam bumi itu, wa takhallat, dan kami akan kosongkan. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah jasad-jasad manusia yang terkubur dalam bumi itu kelak pada hari kiamat itu akan dilemparkan ke permukaan. Kita tahu bahwa jasad-jasad yang mati sejak zaman Adam sampai hari ini, siapa yang tahu jumlahnya? Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Tapi yang jelas bahwa penghuni kuburan jauh lebih banyak dibandingkan penghuni orang yang di atas bumi. Orang yang dalam kuburan itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang hidup di atas bumi. Kalau kita hitung sejak zaman Nabi Adamnya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Lah tentu yang namanya jasad, sebagian mereka kan sudah hancur lebur. Apalagi ada yang terbakar, ya, sehingga jadi abu dan begitu seterusnya. Bagaimana cara Allah membangkitkan? Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat setelah tiupan sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Lah hujan itulah yang akan menembus sampai ke perut bumi. Kemudian airnya akan mengenai setiap tulang ekor manusia sejak Adam sampai yang terakhir mati. Karena di antara makhluk, dari makhluk-makhluk Allah yang tidak akan binasa saat kiamat, itu kan banyak. Di antaranya ruh, di antaranya sorga neraka, di antaranya arasy, kursi, dan begitu seterusnya. Lah salah satunya adalah tulang ekor manusia. Walaupun tulang ekor manusia ini tidak bisa dilihat kecuali dengan alat tertentu, mungkin mikroskop atau apa gitu ya. Tapi tulang itu tidak akan hancur. Kenapa? Karena Allah takdirkan dari tulang itulah manusia dibangkitkan. Jadi setelah hujan turun, kemudian akhirnya itu mengenai setiap tulang ekor manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir, dari orang yang awal sampai yang akhir, maka dari situlah Allah mengembalikan ciptaan manusia. Jadi manusia itu akan kembali utuh seperti kita. Ya. Lah setelah jasadnya dikembalikan dan Allah ciptakan kembali, disitulah Allah katakan wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka Allah akan keluarkan tuh jasad-jasad manusia, kemudian dilempar ke permukaan bumi yang sudah menjadi padang mahsyar. Disitulah setelah kemudian manusia berserak di mana-mana, tapi kan mereka bangkai semua, jasad semua. Dan bukan hanya manusia kan begitu, sampai semua binatang. Karena hisab itu kan bukan hanya berlaku kepada manusia, binatang pun akan dihisab, tetapi mereka tidak diazab. Artinya semua akan dibangkitkan dari, mungkin kalau dulu mungkin ya ada, ya seperti kata orang ada dinosaurus atau apa begitu. Nah, itu akan dibangkitkan juga. Sampai kepada binatang yang terkecil akan dibangkitkan semuanya. Jadi kita bisa bayangkan coba ketika jasad kita kemudian berkumpul dengan hewan buas, hewan jinak dan yang semacamnya. Lah dari situlah Allah Subhanahu wa taala katakan wa idzan nufusu zuwizat. Wa idzan nufusu zuwizat. Apabila jiwa mulai dimasukkan ke dalam jasad. Artinya ruh itu dilesatkan ke dalam jasad-jasad manusia yang sudah berada di permukaan itu.
Di mana ruh itu berada? Ruh adalah makhluk Allah yang tidak dihancurkan saat kiamat. Adapun ruhnya orang-orang yang beriman diletakkan fil illiyin. Adapun ruhnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fajir, maka mereka diletakkan fi sijjin. Maka Allah lepas tuh ruh-ruh itu. Subhanallah, kuasa Allah, tidak ada satupun jasad yang tertukar ruhnya. Jadi mereka melesat kepada jasad mereka masing-masing yang sudah Allah munculkan dari dalam bumi ke permukaannya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ada juga ahli tafsir, sebagian mereka mengatakan maksudnya wa alqat ma fiha wa takhallat itu bukan mayat-mayat manusia, bukan. Tapi maksudnya adalah kunuzul ardi. Maksudnya adalah pembendaharaan bumi. Di bumi itu kan macam-macam tuh. Ya, namanya bumi kan ada daratnya, ada lautnya. Di dalam bumi, dalam laut itu kan macam-macam pembendaharaan. Ada emasnya, ada jamrudnya, ada macam-macamnya kan. Lah nanti pada hari kiamat itu pembendaharaan bumi itu akan dikeluarkan. Ya. Tetapi tidak ada manusia yang mau mengambilnya. Buat apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Ada juga mengatakan bahwa yang dimaksud kunuz itu, perhiasan-perhiasan bumi yang dimunculkan ke permukaan itu adalah di masa ketika Dajjal diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memfitnah manusia. Karena di antara salah satu fitnah Dajjal apa? Mengatakan kepada bumi, ukhruji kunuzaki, keluarlah pembendaharaan, bukan itu. Maka semua keluar. Artinya Dajjal diberikan kekuasaan untuk itu. Ya. Tetapi pendapat yang kuat dari ahli tafsir bahwa yang dimaksud wa alqat ma fiha wa takhallat artinya jasad-jasad yang sudah terkubur kemudian diangkat ke permukaan bumi dan Allah hendak membangkitkan mereka. Kemudian Allah mengatakan wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, dan bumi pun mendengar apa kata Rabbnya, taat dengan perintah Rabbnya. Wa huqqat, dan sudah selayaknya bumi taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana langit dan bumi menurut apa kata perintah Allah. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, kita tahu bahwa saingan Qarun adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu tidak kaya, tidak sekaya Qarun. Tetapi kan pengaruhnya sangat luar biasa di tengah-tengah Bani Israel karena ketokohan. Sehingga kemudian Qarun ini hasad. Dia orang kaya tapi yang menghormati dia sedikit. Musa orang miskin tapi yang menghargai dia banyak. Makanya kemudian Qarun pun hendak membuat makar kepada Nabi Musa. Sebutkan dalam kisah Israiliyat, dia menyewa seorang pelacur, kemudian melakukan transaksi dengan pelacur tersebut dan siap membayar sekian dan sekian. Tentunya Qarun orang kaya, dia bisa membayar berapapun, dengan syarat bahwa wanita itu harus mengakui pernah berzina dengan Nabi Musa. Akhirnya kemudian Qarun pun setelah sepakat dengan wanita itu mengumpulkan Bani Israel, dan dia mengajak Nabi Musa berjumpa di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah khalayak manusia, hendak mempermalukan Nabi Musa bahwa dia seorang pezina. Buktinya ada wanita yang mengaku dia berzina dengan Nabi Musa. Jadi ketika berhadapan Nabi Musa dengan Qarun ini, maka Qarun mengatakan kepada wanita itu sambil mengisyaratkan, bicara maksudnya ngomong kalau engkau berzina dengan Nabi Musa dan kau hamil. Tiba-tiba wanita ini sekali-kali melirik Qarun, sekali-kali melirik Nabi Musa. Subhanallah, Allah tanamkan perasaan takut di hatinya, sehingga dia tidak berani mengatakan Musa pernah berzina dengan dia. Yang ada dia bongkar makarnya Qarun di hadapan manusia, bahwa dia dibayar sekian-sekian untuk mengatakan ini dan itu di hadapan Nabi Musa. Oh, marah Qarun kepada wanita ini, tapi Musa lebih marah kepada Qarun karena hendak membuat makar kan kepada dia. Dari situlah maka Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Musa, kalau begitu perintahkan bumi dan dia pasti akan menuruti perintahmu karena perintahku, kata Allah. Maka Musa alaihi salatu wasallam setelah mendapatkan izin dari Allah, maka dia pun mengatakan, ya ardi ibla'i, wahai bumi telanlah si Qarun itu. Akhirnya bumi tiba-tiba belah, Qarun masuk di situ. Dan juga seluruh kekayaannya Allah katakan, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Lihat kisah Nabi Musa dan Qarun ini, ketika Allah perintahkan bumi untuk terbelah dan menelan Qarun, bumi langsung terbelah. Karena bumi itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan setiap hari bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah katakan, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Memang bumi betul-betul mendengar perintah Rabbnya dan sudah selayaknya bumi itu taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini semakna dengan ayat Al-Zalzalah sebenarnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila kami goncangkan bumi itu satu kali goncangan. Tapi satu kali goncangan menghancurkan alam semesta dari ujung barat, timur, selatan dan utara. Satu bumi, bahkan alam semesta. Karena Allah mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban berat bumi ke dasar bumi. Kalimat wa akhrajatil ardu athqalaha ini sama dengan wa alqat ma fiha wa takhallat. Kami keluarkan tuh. Maksudnya beban-beban di sini artinya manusia yang ada di dasar bumi itu dikeluarkan ke permukaan semuanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika mereka dibangkitkan, manusia mengatakan, malah ada apa ini? Maka disebutkan dalam surah Yasin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya wailana man ba'athana mim marqadina. Celaka siapa yang membangkitkan aku dari tidur-tidurku ini? Tetapi orang-orang yang beriman mereka mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Ar-Rahman dan benarlah ucapan para rasul. Ketika manusia mengatakan malaha, maka Allah katakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menghabarkan beritanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan sudah selayaknya bumi itu mendengar akan perintah Rabbnya, dan huqqat memang sudah selayaknya dia mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau kadih, lelah letih dalam usaha, ila rabbika menuju Rabbmu, kadhan dengan keletihan yang terkadang tidak bisa dibayangkan, famulaki, tapi semua itu akan terbayar karena engkau akan berjumpa dengan Rabbmu. Manusia hidup di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada orang yang saat berjalan keletihan mereka itu, berjalan menuju Rabbnya di dunia ini, keletihan mereka digunakan untuk maksiat kepada Allah. Lelah letih mereka bekerja, tapi ketika sudah mendapatkan gaji bulanan digunakan untuk maksiat. Lelah letih. Jadi ada orang yang melakukan perjalanan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, keletihannya itu di atas maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka pun akan berjumpa dengan Allah. Tapi ada juga manusia yang lelah letihnya itu memang betul-betul karena ibadah. Letihnya karena salat, letihnya karena puasa, letihnya karena haji, letihnya karena umrah, letihnya karena baca Quran, letihnya karena ibadah.
dan mereka pun akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kata para ulama, tidak ada amalan yang sia-sia. Tidak ada keletihan yang sia-sia. Semua akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh siapa? Hasan Al-Basri. Yang pernah saya ceritakan kepada antum, dia berjumpa dengan seorang kakek yang berusia 60 tahun. Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya fulan, kam umruk?" Wahai fulan, berapa usiamu? Maka sang kakek mengatakan, "Situna sanatan." Usiaku 60 tahun wahai imam. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, kalau begitu sudah dekat perjalananmu untuk berjumpa dengan Allah. Karena usiamu sudah 60 tahun, sementara usia umat Islam itu 60 sampai 70. Artinya sudah dekat berjumpa dengan Allah, kata Imam Hasan Al-Basri. Maka kakek ini mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya imam, bukankah kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai fulan, tahukah tafsir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Dia mengatakan tidak tahu. "Idzan fassir lana." Kalau begitu tafsirkan kepada kami. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna lillah," maksudnya inna lillahi abdu. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah, maksudnya kita ini hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah, maknanya kehambaan kita akan ditanya di hadapan Rabb kita. Kehambaan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Rabb kita. Kita akan ditanya. Maka sang kakek mengatakan, "Ya imam, kalau kita akan ditanya tentang kehambaan kita, tentu yang namanya pertanyaan ada yang mudah dijawab, ada yang tidak mudah dijawab. Bagaimana cara melaluinya supaya aku mudah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau begitu ahsin fima baki, perbaiki sisa hidupmu, yughfar laka fima madha wa fima baki, maka Allah akan ampuni dosamu yang telah berlalu dan yang sedang kau lakukan. Dari kalimat Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa kita ini hamba dan kita akan ditanya di hadapan Allah, itulah makna ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Bahwa kita ini akan terus berjalan dari bayi, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, dan kelak akan mengalami kematian dan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak berjumpa dengan Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Iyabahum artinya kita akan kembali kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kepada Allah kalian akan dikembalikan. Semua akan kembali kepada Allah, kata Allah. Maka di sini Allah mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadi. Sesungguhnya engkau ini lelah letih. Di dunia ini tidak ada yang tidak lelah, ikhwan. Makanya ada istilah para ulama, manusia tidak selamat dari 3 perkara. Pertama, manusia tidak akan istirahat di bumi. Manusia itu tidak akan istirahat. Selama hidup di dunia tidak akan istirahat. Pasti ada aja masalah, kawan. Baru selesai masalah, datang masalah yang lain. Baru selesai istirahat, lelah letih, pinggang pula sakit sebelah kanan. Ya. Pokoknya lelah saja di dunia itu. Tidak pernah kita ini, ya mungkin ada senangnya sebentar, nanti ada susahnya lagi. Ada selesainya, ada stresnya. Dan begitulah hidup manusia. Manusia tidak mungkin istirahat. Ya. Yang kedua, manusia tidak mungkin selamat dari kematian. Dan yang ketiga, manusia tidak selamat dari ucapan manusia yang lainnya. Pasti manusia akan dibicarakan orang. Gak mungkin antum tidak dibicarakan orang. Sebaik apapun antum pasti dibicarakan orang. Sebaik apapun manusia itu pasti dibicarakan orang. Kurang baik apa Nabi Musa itu, dibicarakan Bani Israel, dijelek-jelekan pula dia. Kurang baik apa Nabi SAW, dikatakan tukang sihir juga, gila dan macam-macam. Padahal akhlaknya shadiqul amin. Artinya manusia tidak selamat.
Tapi yang jelas bahwa manusia itu akan lelah, letih dan tidak mungkin istirahat di dunia. Itulah makna kadi. Tetapi semua itu akan terbayar kalau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci berjumpa dengan dia, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Aisyah bertanya kepada Rasul, apa maknanya? Maka Nabi SAW menjelaskan, orang kalau hidupnya menginvestasikan dirinya untuk akhirat, pokoknya hidupnya diinvestasikan untuk akhirat, waktunya, tenaganya, hartanya, keluarganya, ya, pengetahuannya, ilmunya dan begitu seterusnya, maka dia akan senang berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia akan mengambil hasilnya di akhirat. Tapi kalau orang yang menginvestasikan seluruh hidupnya untuk dunia saja, tidak ada untuk akhirat sama sekali, hanya untuk bangun rumah, beli kendaraan, beli tanah dan begitu seterusnya, maka saat kematiannya orang ini adalah orang yang paling benci berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan ATM-nya, meninggalkan usahanya, dan di akhirat tidak ada yang tersisa untuk dia. Makanya itu makna daripada innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Al jaza min jinsil amal. Namanya balasan itu kan disesuaikan dengan amalan, ya ikhwan. Siapa yang banyak berjumpa dengan Allah di dunia, maka dia akan banyak berjumpa dengan Allah di akhirat. Siapapun yang banyak berjumpa dengan Allah di dunia, maka orang ini akan banyak berjumpa dengan Allah di akhirat. Dan perjumpaan kita di dunia adalah saat kita sholat. Itulah perjumpaan kita di dunia. Makanya ahli tafsir ketika mentafsirkan kalimat famulakihi, di sini ada dhamir hi, ya, famulakihi, ya, Allah mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakihi. Hi ini kembali ke mana? Dhamir ini, kata ganti ini, ya. Apakah kata ganti famulakihi, hi di sini maksudnya kembali kepada amal, akan menjumpai amalan kita, ataukah famulaki ini kembali kepada Rabb, artinya akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala? Bagi para ulama mengatakan yang mentafsirkan bahwa dhamir hi dalam kalimat famulakihi, dhamir hi kata ganti ini kembali kepada Rabb, ya, ila rabbika, kepada Rabbmu, artinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berjumpa dengan Allah di 4 tempat. 2 di dunia dan 2 di akhirat, ya. Pertama di dunia saat kita sholat, itulah perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu difirmankan dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin saat salat dia sedang berjumpa dengan Rabbnya. Jadi saat salat itu hakikatnya kita sedang berjumpa dengan Rabb kita. Makanya dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam salat itu kan ada dialog antara kita dengan Allah. Apabila kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab apa? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku, katanya. Apabila kita katakan ar-Rahman ar-Rahim, apa kata Allah? Athna alayya abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan aku, katanya. Apabila kita katakan maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang membesarkan diriku. Apabila kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan hada baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini urusan aku dan hambaku, dan setiap permintaan hambaku pasti kuberikan. Dan begitu sampai akhir surah Al-Fatihah itu hakikatnya hiwar. Surah Al-Fatihah itu dalam salat itu. Jadi setiap ayat itu ada jawabannya. Makanya sunnah membaca surah Al-Fatihah itu adalah ayat per ayat. Ya, enggak boleh disambung. Ya, tapi satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, karena di situ ada jawaban. Ya, kita sedang berdialog di situ. Ini yang pertama, perjumpaan kita dengan Allah saat kita sholat. Yang kedua, perjumpaan kita di dunia saat kita meninggal.
Dalam hadis yang panjang sekali dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang kematian seorang mukmin dan kematian orang kafir. Apa kata Rasul? Kematian seorang mukmin itu, ruhnya akan diambil para malaikat, kemudian diletakkan di kain kafan dari sorga dengan wangian dari sorga, kemudian semerbak harum sampai mengepul ke langit. Semua malaikat memuji ruh ini dan mengatakan, ruhnya siapa ini? Maka malaikat yang mengambil ruh mengatakan, ruhnya Fulan ibn Fulan, menyebut dengan kata terindah saat di dunia. Maka ruh ini kemudian diangkat ke langit. Langit pertama dibuka, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Ruh ini berhasil melewati pintu-pintu langit. Kemana ruh ini diangkat? Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perjumpaan kedua. Ruh ini akan berjumpa dengan Allah. Setelah berjumpa dengan Allah, apa kata Allah? Kembalikan ruh ini ke dalam jasadnya, biarkan catatannya terangkat sampai iliyin. Akhirnya malaikat mengembalikan ruh ke dalam jasadnya. Baru saja kemudian rapat dengan jasadnya, dia masih mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarkannya. Setelah suara terompah jauh sekali tidak terdengar lagi, tiba-tiba dikejutkan dengan dua malaikat yang membawa fitnah kubur. Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Karena dia orang yang beriman, maka Allah katakan, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Sanggup menjawab dia. Ketika dia sanggup menjawab, Allah katakan, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kalau begitu bentangkanlah kuburan sejauh mata memandang, buka pintu sorga, hembuskan angin dari sorga, kirim makanan, baju, minuman, semua nikmat sorga ke kuburannya. Itu disebut dengan nikmat kubur. Ini pertemuan yang kedua, hamba dengan Allah Azza wa Jalla, dan ini dua-duanya di dunia. Adapun pertemuan di akhirat tentu pertama di padang mahsyar. Allah akan datang, waji'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan yang terakhir pertemuan dengan Allah ketika kita di sorga. Itulah yang disebut dengan ru'yatullahi azza wa jalla, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dibandingkan ru'yatullahi azza wa jalla. Ini kalau makna dhamir famulakihi kembali kepada ila rabbik, kembali kepada Allah. Tapi kalau yang dimaksud famulakihi ini kembali kepada kadhan, artinya kembali kepada amalan, maka sama, kita akan berjumpa dengan amalan kita juga di 4 tempat. Ya. Pertama di dunia, kita akan berjumpa dengan amalan kita kan. Amalan itu pasti punya pengaruh, ikhwan. Amalan itu pasti pengaruh. Contoh umpamanya antum mengucapkan kalimat yang baik. Kalimat yang baik, yang menyenangkan, yang mengucapkannya, yang menyenangkan, yang mendengarkannya. Itu rasanya kita puas. Ya. Ada pengaruh kepada hati. Berbeda kalau kita mengucapkan kalimat buruk, yang kita sendiri mengucapkannya terkadang menyesal. Kenapa tadi saya mengucapkan kalimat itu? Yang mendengar sakit hati sampai kiamat. Nah, kan itu ada tuh. Jadi amal itu kan pengaruh kan? Ada pengaruhnya kepada kita tuh. Pengaruhnya ada, nggak mungkin nggak ada pengaruh. Contoh saja 1 bulan ini, jangan 1 bulan, 1 minggu saja. Antum tidak lepas daripada sholat jamaah, baca Quran, zikir, jauhi maksiat. Pasti ada pengaruhnya. Nggak mungkin tidak ada pengaruh. Karena amalan itu juga akan menjumpai kita di dunia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, saat kita di kuburan. Ketika kemudian kisah yang tadi saya sebutkan, ketika orang ini ditanya oleh malaikat mungkar, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan dia sanggup menjawab. Kemudian Allah katakan, an sadaqa abdi, hambaku telah benar. Maka kemudian kata Allah, bukakan pintu sorga, hembuskan angin, makanan dan minuman sorga, berikan kain yang indah dari sorga, dan begitu seterusnya. Masuklah ke wilayah nikmat kubur. Disitulah kemudian ketika dia berada sendirian di situ. Ikhwan, tempat seindah mungkin kalau sendirian, bosan. 1 Batam milik antum, tapi antum hidup sendiri di kota Batam, coba. Semua tuh milik antum semua tuh. Tapi nggak ada kawan. Apa nggak boring hidup sendiri luntang lantung ke sana kemari? Tapi beda kalau orang dikasih kawan kan, nggak akan bosan. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus orang yang tampan, yang indah, yang suaranya indah, kemudian tutur katanya juga indah. Tiba-tiba datang kenalan, kemudian ngobrol. Kemudian setelah ngobrol dikatakan kepada dia, nim naumatal arus, tidurlah seperti pengantin baru. Ya.
Tidur pengantin baru kayak apa? Subuh aja kayak malam. Itu pengantin baru. Artinya walaupun kiamat ini mungkin 2000 tahun lagi ke depan atau 100.000 tahun lagi ke depan, kalau kita tidurnya seperti pengantin baru itu ya tidak terasa kan, itu maksudnya. Mana terasa pengantin baru itu? Seperti seolah-olah sebentar aja malam ini. Itu maknanya. Sehingga ketika kemudian orang yang baik ini mengatakan Allah sudah menghabarkan kiamat hendak dibangkitkan, dia heran, begitu baiknya engkau, siapa engkau sebenarnya? Kenapa kau menemani aku di sini? Barulah kemudian orang ini mengatakan, ana amaluka saleh, sayalah amal solehmu, katanya. Sayalah solatmu, sayalah zakatmu, sayalah hajimu, sayalah umrahmu, sayalah baca Quranmu, sayalah zikirmu, sayalah birrul walidain, sayalah silaturahim, begitu seterusnya. Dia sebutkan amal kebaikannya. Artinya bahwa amal soleh akan menjumpai dalam bentuk manusia, dan itu di dunia, ya. Adapun di akhirat, amal itu akan mendatangi kita dalam bentuk catatan, dan itu akan disebutkan di sini ayat setelahnya kan gitu. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrur, dan begitu seterusnya. Adapun yang terakhir tentu amalan yang kita akan dapati Allah akan ganti dalam bentuk surga kalau kita termasuk penghuni surga. Wallahu alam. Saya kira sampai di sini aja, sampai kalimat ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki.